Oke teman-teman, selamat siang dan selamat datang kembali di channel Teknik Audio. Oke, siang ini saya ada pemasangan Orca Pro Plus yang ukuran layar 10 in di mobil Serena tahun 2021 teman-teman ya. Untuk mobilnya ini nanti kita lihat bagian interiornya. Untuk pemasangan kita menggunakan Orca Pro Plus yang sudah ada kamera DVR depan dan belakang ya. Dan juga untuk spek tambahannya yaitu ada aplikasi Apple CarPlay dan juga Android Auto. Untuk layarnya ini 10 in ya teman-teman ya. Untuk spek yang ada atau yang sudah tertera di dashboardnya seperti ini ya. Ini untuk spesifikasinya ya. Nah teman-teman boleh lihat sendiri ya. Nah oke, nah dia sudah RAM 4/64 dan sudah voice command dan sudah Apple CarPlay dan juga Android Auto ya teman-teman ya. Untuk equalizernya udah 32 band, sudah golden finger, jadi bisa pakai tangan teman-teman ya untuk frekuensi grafiknya. Terus untuk bagian layarnya ini dia 10 in ya. Nah untuk pretelannya ini untuk kamera depan dan kamera belakang, dan ini perkabelannya. Untuk pemasangannya ini kita menggunakan kabel play and play khusus Nissan teman-teman ya. Ini kabel play and play nya biar tidak ada pemotongannya teman-teman ya. Jadi kabel-kabel originalnya itu tidak dipotong-potong, dan jangan lupa juga disertakan jack untuk radionya biar tidak dipotong. Untuk pemasangannya kita menggantikan frame yang sudah ada menggunakan frame berukuran layar 10 in. Nah ini dia ya. Nah ini dia untuk bagian frame 10 innya. Oh ya, untuk bagian interior mobilnya atau bawaan dari si mobilnya itu aslinya sudah ada kamera 360 teman-teman ya. Cuman untuk kamera 360 nya ini dia berada di bagian speedometernya teman-teman ya, di bagian deretan speedometernya, di bagian MID nya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Jadi untuk bagian interiornya seperti ini ya. Nah ini dia untuk bagian interiornya, dan bagian tipnya juga seperti ini ya. Nah di sini dia ada kamera 360 yang sudah saya coba parkir mundur ya. Jadi dia berada di bagian deretan speedometer, dan ini adalah kamera 360 nya. Nah sebenarnya sih ini bisa dipindah teman-teman ya ke head unit bagian depan. Cuman biasanya kalau untuk kamera original bawaan mobil, kalau kita pindah ke layar aftermarket, apalagi layar yang udah lebar, itu biasanya gambar resolusinya itu pecah teman-teman ya. Tidak lupa di sini juga ada TV plafon ya, plafon. Nah nanti kita konekin ya. Kalau untuk ini dia tidak ada kabel play and play nya, melainkan kita rubah jalurnya teman-teman ya. Oke lanjut ya. Nah untuk bagian panel tipnya seperti ini ya. Oke lanjut ya, ikutin terus cara bongkar dan pasang.
bagian perkabelannya ini agak sedikit berbeda ya dari Nissan pada umumnya ya. Jadi untuk teman-teman kalau punya mobil ini dengan tipe yang sama di tahun yang sama ya, pokoknya yang model panelnya tadi seperti pertama yang saya buka teman-teman ya. Nah seperti ini panelnya nih, seperti ini panelnya nih ya. Nah ini untuk jalur kabelnya agak sedikit berbeda teman-teman ya. Jadi tidak sama seperti soket yang lama ya. Jadi di sini ada perbedaannya, yaitu di 12 volt strum kontaknya teman-teman ya, di ACC-nya ya. Jadi di sini di ACC-nya yang semula itu dia berada di samping, kalau nggak salah nggak jauh dari speaker deket ini ya, lampu kecil di sini ya. Itu beda teman-teman untuk bagian ACC-nya. Dia berada di ACC-nya ada di sebelah kanan deket setrum langsung. Jadi harus dirubah teman-teman ya, biar tipnya bisa nyala. Kalau nggak akan bisa. Karena untuk yang aslinya dia ada di sini, tapi di sini untuk ACC-nya tuh kosong ya, di pin 1 2 3 ini kosong. Dan berpindah di samping sini yang saya tunjuk, warnanya ini abu-abu strip putih, yaitu nggak jauh dari si setrum langsung. Jadi harus dipindah ya pinnya seperti ini. Nah dicabut, dipindah pinnya seperti ini, baru bisa menyala bagian tipnya teman-teman ya. Oke lanjut ya. Jadi untuk kedua bagian soket video outnya ada di sini. Itu untuk bagian plus videonya ada di bagian tengah ya, yaitu kabel warna hitam yang kabel kecil. Terus untuk groundingnya ada di sebelah kiri ya. Pokoknya hitam, warna hitam untuk positifnya. Untuk negatifnya dia untuk warna apa, saya lupa tadi, warna apa ya, aduh saya lupa teman-teman ya. Untuk warna putih itu untuk negatifnya, untuk warna hitam itu positifnya. Oke teman-teman lanjut ya. Jadi ini sekarang saya mau coba mindahin bagian panel-panel frame ya. Ini untuk frame aslinya seperti ini. Warnanya memang hitamnya hitam gloss. Jadi ini nanti untuk hazard, untuk bagian ininya nanti kita pindahin ke panel sininya ya. Dan ini tinggal kita copot baut, pindah ke dalam sini teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman. Oke lanjut ya teman. Jadi ini saya lagi pasang bagian frame-nya ya. Jadi untuk bagian frame originalnya ini ya seperti ini. Dan ini adalah bagian panel frame bracket untuk bagian belakangnya. Jadi ini wajib dicopot teman-teman ya. Jadi ini wajib dicopot dan dipasang kembali ke bagian frame yang tambahannya seperti ini. Jadi nanti dudukannya di sini, dia ada baut di sini seperti ini ya, harus dipasang kembali. Kalau enggak nanti bagian kiri kanan dan atas bawahnya itu dia ada sela teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Oke lanjut ya teman. Jadi ini adalah hasil akhir dari pemasangan panel frame-nya ya. Jadi seperti ini, masih tetap kesan original ya. Nah seperti ini ya. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Oh ya, saya mau memberitahukan sedikit ya. Jadi mengenai panel frame ini untuk pemasangan head unitnya. Di sini dia aslinya ada besi melintang ya. Ini ada besi melintang yang seperti ini. Ini berada di bagian panel frame aslinya teman-teman ya. Jadi dia posisinya seperti ini. Gimana tadi ya? Oh dia ada di bagian sini nih teman-teman, di dalam sini ya. Nah di dalam sini tadi, di baut sini ya. Ini saya buka. Kalau tidak dibuka untuk pemasangan frame originalnya ini tidak bisa ngikutin bagian lekukan list yang ada teman-teman ya. Jadi ini harus dibuka. Sebenarnya ini fungsinya untuk penahan antara kiri dan kanan, tapi karena mentok di bagian panel ininya ya, karena rubahan dudukan dari si ukuran framenya, mau nggak mau harus dicopot teman-teman. Kalau tidak bisa dipasang teman-teman ya. Oke jadi ini harus dicopot. Jadi yang nggak terpakai untuk frame originalnya ini dia ya. Jadi besi ini harus dicopot. Oke lanjut ya. Sekarang saya mau ngerakit bagian kamera belakangnya. Jadi untuk pemasangannya udah selesai semua, termasuk kamera depan dan juga kamera belakang ya. Untuk kamera depannya ditaruh di sini di bawah spion, nanti kabelnya kita kasih kencang sedikit ya. Dan untuk bagian kamera belakangnya, nah ini untuk kamera belakangnya. Dan untuk kamera 360 nya masih tetap berfungsi teman-teman ya. Itu untuk kamera 360 nya. Dan ini untuk kamera tambahan dari si Orca Pro Plus nya teman-teman ya. Oke jadi untuk kemudi setirnya juga udah selesai ya. Nih untuk kemudi setirnya. Cuman tadi yang saya bilang untuk bagian perkabelannya itu untuk kabel warna merah atau yang kita sebut dengan kabel ACC nya itu perlu kita rubah teman-teman, karena tidak sesuai dengan jalur pin yang khusus Nissan-nya. Jadi untuk Nissan Serena C berapa ini Pak?
C27 untuk Nissan C27 tahun 2021 ini. Untuk soketnya memang sama, tapi ada satu pin yaitu kabel ACC itu yang harus kita rubah teman-teman ya. Jadi dia adanya di samping kabel strum langsung ya teman-teman ya. Nah seperti itulah ya. Nah jadi ini udah connect ya, untuk volume min plusnya udah connect, dan untuk TV belakangnya juga udah connect juga teman-teman ya. Nah ini untuk TV belakangnya udah connect ya. Nah ini dia ya, TV belakangnya udah connect, udah kesambung juga. Dan sekarang kita tes bagian suaranya teman-teman ya. Sebelumnya kita lihat dulu untuk kamera. Nah untuk kamera di VR depan belakangnya udah berfungsi. Ini untuk bagian depan dan ini untuk bagian belakangnya teman-teman ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan coba tes bagian suaranya. Kita masuk ke bagian video. Kita tes. Oh sebentar. Folder, media, drone. Nah ini dia teman-teman ya. Ya jadi udah connect. Nah untuk kamera mundur tetap ya, untuk Android kalau kita kamera mundur otomatis untuk suara lagunya itu tetap mati teman-teman ya. Nah untuk balik lagi nanti dia akan menyala lagi. Nah seperti itulah. Untuk nextnya juga udah bisa ya. Nah ini dia. Oke. Sekarang kita lihat untuk bagian jeroannya ya teman-teman ya. Kita setting dulu untuk bagian jamnya, biar nanti pas orangnya masuk ke bagian internet dia otomatis akan berubah. Oke, udah. Oke. Oke, sekarang kita coba untuk bagian aplikasi si Android Auto-nya teman-teman ya. Oke, kita coba ya. Oke, sekarang di hadapan saya sudah ada handphonenya ya. Nah, sekarang kita coba konekin untuk bagian aplikasi Android Auto-nya ya. Untuk Apple CarPlay-nya saya nggak bisa konekin, nggak bisa ngetes karena saya tidak punya iPhone teman-teman ya, hanya punyanya Android. Sekarang kita tes dulu ya. Yang paling utama untuk menghidupkan si Android Auto adalah Bluetooth-nya teman-teman ya. Jadi kita cari ke bagian Bluetooth ya. Mana Bluetooth? Kita cari telepon ya. Ini Bluetooth. Ya ini juga bisa sih sebenarnya. Kita cari phone aja biar gampang. Ya, di sini kita hidupin dulu untuk bagian Bluetooth-nya udah selesai, udah hidup. Kita searching aja teman-teman ya, biar gampang. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia udah connect Bluetooth-nya. Kita pasangkan pinnya 4 kali, nolnya 4 kali. Pastikan untuk Bluetooth benar-benar connect teman-teman ya. Nah seperti ini udah connect ya, udah connect. Setelah itu tidak lupa sediakan kabel data atau kabel casan khusus si handphone kita ya. Setelah itu kita colokkan ke bagian USB-nya ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Bentar, saya colokkan dulu. Oh sebentar teman-teman. Oke, ini udah kecolok. Setelah selesai dicolok dan Bluetooth-nya udah connect juga, kita beralih ke menu Z-Link ya.
menu Jetlink. Nah, di sini tuh entry connect internet. Nah, jangan lupa teman-teman, di sini dia perlu aktivasi. Jadi aktivasi ya. Jadi kita harus konekin bagian tethering-nya dulu teman-teman ya. Nah, sebentar, kita nyalain hotspotnya dulu. Kita masuk ke settingan WiFi. Kita nyalain dulu untuk WiFi-nya. Nah, sorry. Ini dia. Oke, udah connect ya. Setelah itu kita kembali ke menu Jetlink. Nah, dia udah selesai. Dia akan langsung otomatis loading. Oke, aktivasinya udah sukses. Nah, di sini untuk bagian handphonenya, kita lihat dulu ya. Nah, dia akan otomatis merubah sendiri ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk Android Auto-nya udah connect ya. Nah, ini dia, ini udah connect untuk Android Auto-nya. Bentar ya. Nah, jadi kita lihat bagian menu Android Auto. Nah, ini adalah menu Android Auto ya, dimana di sini ada setelan kalender, WhatsApp, pesan, berita, cuaca, YouTube Musik, Spotify, telepon, dan juga map ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena ini Orca baru pertama kali pemasangan, jadi jangan lupa untuk bagian tethering hotspotnya dinyalakan terlebih dahulu. Setelah dinyalakan, terus kita colokkan untuk bagian kabel data kita. Setelah itu Bluetooth-nya sih yang paling utama, karena Bluetooth untuk transfer suara teman-teman ya. Dan untuk si kabel ini untuk transfer filenya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk Google Map dia lebih responsif ya. Nah, seperti ini tuh. Dia lebih responsif dibandingkan dengan Google Map bawaan si Androidnya. Contohnya saya buka mapnya. Dia butuh waktu lama untuk bootingnya teman-teman ya. Ini kita tunggu. Ya. Tadi udah lagi kita ini dulu nih. Nah, jadi di sini agak sedikit lemot teman-teman ya untuk GPS bawaan Androidnya ya, Google Mapnya ya. Jadi butuh waktu. Nah, seperti ini. Nah, untuk bootingnya benar-benar lama. Jadi memang tergantung dari si handphone kita juga. Nah, kebetulan bapaknya tadi telepon pengen ngelihat bagian DVR-nya. Kita ke bagian DVR-nya dulu. Untuk DVR-nya ini. Nah, ini untuk kamera DVR belakang dan ini untuk kamera DVR belakang. Dan jika kita mundur, dia akan berubah menjadi kamera belakang. Nah, seperti ini. Setelah kita netral atau D, dia akan kembali seperti ini. Nah, jika udah dicolokkan kabel kabel USB seperti ini, USB kosong ya. Teman-teman untuk cara merekodnya, tinggal klik bagian settingan ini. Teman-teman tinggal pilih di sini ya untuk bagian DVR-nya. Mau penyimpanannya itu di USB berapa? Nah, di sini ada USB 1, USB 2 atau internal. Nah, tinggal diklik. Setelah diklik nanti dia akan otomatis untuk ininya untuk menyimpannya teman-teman ya, seperti itu. Untuk melihat hasil rekodnya ada di sini ya. Di sini karena belum direkod dia tidak akan jalan. Seperti itulah teman-teman ya. Nah, ini belakang dan ini depan. Oke, mungkin seperti itu. Untuk DVR kita kembali ke mapnya. Nah, mapnya aja benar-benar lama teman-teman. Nah, di sini jangan lupa perlu di-upgrade ya teman-teman ya. Sekarang kita tes bagian suaranya aja. Nah, ini untuk bagian suaranya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan Android Orca Pro Plus di Nissan Serena tahun 2021, yaitu C27 Pak ya. Di Nissan Serena C27 tahun 2021 teman-teman ya. Untuk pemasangannya menggantikan panel frame yang sudah ada, yaitu frame 10 in dan kamera DVR depan dan belakang. Untuk TV plafon sudah connect juga ya. Nah, ini dia. Untuk TV plafon sudah connect ya.
Jadi ini ada perubahan jalur di bagian kabel dalam tipnya teman-teman ya, seperti itulah. Oke. Dan untuk kemudi setir juga udah connect ya. Nah, seperti ini. Jadi tadi seperti yang saya bilang, ada perubahan jalur kabel 12 volt yaitu strum kontak atau kita bilang strum ACC yang harus kita rubah teman-teman ya. Oke lah, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Get away, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see?